Halo kawan pajak, ketemu kembali dengan kami dalam acara Taxi Everything About Tax Become Easy. Ya, perkenalkan hari ini bertemu dengan saya Setio, tenaga penyuluh KPP Pratama Batan, dan di sore hari ini atau siang hari ini tepatnya saya ditemani oleh dua rekan saya, yang pertama Mas Wahid, terus Mas Kamal. Beliau berdua adalah tenaga jurusita, pejabat jurusita di KPP Pratama Batan. Mungkin Mas Farid, Mas Kamal bisa sapa dulu kawan pajak kita. Hai kawan pajak. Oke, di siang hari ini kita akan melakukan pembahasan terkait materi yang mungkin agak gimana gitu, karena menyinggung tunggakan pajak. Yaitu kita judulnya adalah pelunasan surat tagihan pajak dan juga surat ketetapan pajak. Sebelum ke menu itu, kami mengingatkan kembali bahwa mulai 1 Juli ini sudah menjadi NPWP secara masif. Makanya kami ingatkan kembali kepada kawan pajak semua yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, monggo segera lakukan pemadanan. Dan mungkin untuk kawan pajak yang terdaftar baru-baru ini aja atau daftarnya online biasanya sudah terpadankan. Tetapi ketika belum yakin nih, kawan pajak bisa mengecek di irek.pajak.go.id. Klik di Google irek.pajak.go.id, klik terus langsung nanti klik cek NPWP. Bagi kawan pajak yang sudah terdaftar lama, sudah punya akun DJP online, kawan pajak juga bisa mengecek di akun DJP online masing-masing. Silakan langsung coba aja login menggunakan NIK. Jika bisa, tandanya sudah terpadankan. Jika belum bisa, silahkan login dengan NPWP, terus nanti masuk ke menu profile. Di situ akan terlihat statusnya apakah valid ataupun belum valid. Jika statusnya belum valid, silakan lakukan pemadanan. Jika terdapat kendala, silakan datang ke kantor. Oke, itu kaitannya dengan pemadanan NIK dan NPWP. Selanjutnya adalah kita kembali lagi ke menu utama kita. Ya, ini mungkin kawan pajak terkadang ada yang mendapat surat cinta dari kami ya. Surat cinta namanya, judulnya bisa jadi surat tagihan pajak atau surat keterangan pajak ataupun surat teguran ya. Surat teguran pun isinya sama aja rupiah-rupiah ya. Pokoknya ini aduh gimana ya gitu. Oke. Kalau kita memperoleh surat cinta ini gimana sih menyikapinya? Mungkin ini bersama kita sudah ya teman-teman yang di bagiannya memang bagian menagih, bagian yang mengingatkan. Oke, ini langsung kita ini aja ya, tanya jawab aja ya. Yang pertama ke Mas Wahid dulu deh. Ke Mas Wahid. Nah, ini tunggakan arutan pajaknya apa? Baik, terima kasih Mas Setio. Jadi untuk tunggakan atau utang pajak itu adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang tergantung dengan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku. Itu jadi ada di tunggakan pajak di suratnya itu ada nominal rupiahnya berapa yang harus diselesaikan oleh wajib pajak. Tunggakan pajak ya, dan nominal rupiah itu utang iya di sini ya. Oke, selanjutnya nih ke Mas Kamal ya. Ya. Nah, itu kan tunggakan pajak itu tadi ada namanya STP ya, terus SKP, KB. Nah, itu apa sih? Atau ada yang lain lagi selain itu? Dan kok bisa terbit itu kenapa biasanya Mas Kamal? Terima kasih Mas Tio. Jadi ini ya, tadi sudah dijelaskan Mas Wahid tunggakan. Nah, tunggakan pajak itu tercantumnya di mana? Di STP tadi, STP atau SKP, KB. Nah, STP itu sebenarnya tagihan pajak yang mana itu terbit karena ada keterlambatan lapor atau keterlambatan bayar. Kan untuk masing-masing misalkan PPh, PPN itu kan ada jangka waktunya ya. Untuk pembayarannya maksimal tanggal berapa, untuk pelaporannya itu kan ada jangka waktunya. Nah, ketika melakukan pelaporan lewat waktu atau tidak melakukan pelaporan contohnya, maka nanti bisa diberikan STP, surat tagihan pajak. Nah, kalau untuk SKP KB sendiri kan surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, ini biasanya terbitnya dari proses pemeriksaan.
Jadi ada wajib pajak yang memang diperiksa, nanti hasil akhirnya itu SKPP. Di situ juga ada nominalnya di situ pastinya. Nah, kalau yang lain mungkin ada putusan ya. Putusan ini ada putusan keberatan, putusan banding. Nah, putusan itu awalnya berasal memang dari SKPKB. Misalkan SKPKB pemeriksaan ada keberatan, terus kemudian hasil dari keberatan nanti ada di putusan itu. Jadi setelah melakukan keberatan kan diprosesnya oleh Kamil ya Mas. Nah itu nanti Kamil mengeluarkan putusan apakah diterima, apakah ditolak, apakah diterima sekian seperti itu. Bisa kita simpulkan ini karena terlambat bayar maupun terlambat atau tidak lapor, termasuk itu ya. Pasti kalau tidak bayar belum ada ininya STP-nya ya. Tapi kalau untuk SKPKB hasil pemeriksaan itu ada namanya denda pokok itu ya, itu masuk ke ini ya. Dan untuk STP sendiri pun belum tentu itu proses pemeriksaan, bisa di proses pemeriksaan maupun di tanpa pemeriksaan itu ya, untuk proses pengawasan itu ya. Tetapi kalau untuk SKPKB itu proses pemeriksaan. Nah ini terus selanjutnya nih, ini kan kalau misalkan kita dapat STP atau SKPKB, ini ke masalah lagi. Ya, ini cara melunasinya gimana nih Mas Kamal? Cara melunasinya itu gampang Mas. Jadi ketika kawan pajak nanti dapat ya jangan sampai lah ya lewat STP atau SKPKB ya. Ketika dapat STP atau SKPKB itu cara melunasinya dengan bisa membuat kode billing. Kode billing. Nah, kode billing itu nanti fungsinya untuk penyetoran ke kas negara ya, untuk membayar utang pajaknya. Nah, kode billing itu bisa dibuat sendiri, mandiri, melalui DJP online. Mungkin kalau kawan pajak sudah punya akun DJP online, bisa dibuka di situ. Nanti ada pilihan billing di situ, nanti bisa dipilih. Kalau tutorialnya sebenarnya di YouTube banyak sih Mas ya. Bisa gitu. Kalau memang masih bingung dari kawan pajak, bisa ke kantor. Nanti ketemu dengan kami, nanti akan kami bantu untuk membuat kode billingnya. Jadi bisa nanti dibayarkan di kantor pos, di bank, atau melalui internet banking juga bisa. Jadi ini ya melunasinya mudah ya. Iya. Terus dibayarkan ke bank atau kantor pos melalui online atau gimana ya? Yang pasti tidak ke kantor pajak. Iya. Oke, selanjutnya adalah giliran Mas Wahid ini. Ini ada jangka waktunya nggak sih Mas kalau untuk STP maupun SKPKB ini? Tentunya untuk jangka waktunya itu ada. Jadi kan pajak nanti yang dapat surat perintah, yaitu surat tagih pajak SKPKB itu ada jangka waktunya yaitu jatuh temponya 1 bulan. 1 bulan. Tanggal SKPKB atau STP tersebut. Ya. Jadi harapannya kalau dapat surat perintah jangan didiamkan. Jangan didiamkan ya. Silahkan konsultasi ke kantor kami atau bisa ke WA Center dulu, tanya-tanya dulu. Silahkan bertanya, ini saya dapat surat apa ini, penyelesaiannya bagaimana gitu kan. Soalnya apabila nanti lewat jatuh tempo tersebut, soalnya kan kami harus melaksanakan kantor yang berlaku. Bisa setelah jatuh tempo kami harus menggunakan surat teguran. Jadi tugas kami secara jurusita itu kan nggak langsung cerita gitu, nggak walaupun nama jabatannya jurusita kan nggak langsung serta harus menyita. Ya kan ada progres kerjanya, ada dari STP, SKPKB. Nanti setelah 1 bulan belum diselesaikan, belum dilunasi 7 hari setelah jatuh tempo, nanti kami menerbitkan surat teguran ke kantor pajak. Surat teguran ya fungsinya sama untuk mengingatkan kembali bahwa wajib-wajib masih ada utang pajak atau utang pajak yang belum diselesaikan. Setelah surat teguran itu setelah 21 hari nanti belum diselesaikan, nanti kami jurusita harus turun ke lapangan untuk menyampaikan yang namanya menolak surat paksa. Surat paksa. Surat paksa itu ya karena 2 surat sebelumnya belum ada respon masih ada respon ya, belum ada penyelesaian pelunasan, berarti kami harus juga melaksanakan penyampaian surat paksa ke wajib pajak. Di
disampaikan langsung. disampaikan langsung ke wajib pajak. Makanya ya itu pentingnya alamat wajib pajak yang jelas, supaya surat menyurat atau apabila ada petugas mau datang visit itu biar langsung ketemu, biar nanti tidak ada sesuatu yang miss gitu kan. Jangan sampai nanti tiba-tiba loh kok maksudnya ada surat seperti ini yang tahu kok surat paksa gitu kan. Tidak surat paksa harapannya ya kawan pajak bisa selesai sebelum sampai surat paksa ya. Jadi kalau surat paksa nggak diselesaikan ya nanti bisa sampai mungkin ke pemblokiran rekening, penyitaan atau wajib pajak yang pajak besar bisa ke penjagaan atau penyandakan. Tapi harapannya kalau pajak di Batang ini nggak sampai ke hal-hal tersebut ya. Kayak mungkin sebelum sampai surat teguran atau ya sanksinya di setelah surat teguran lah bisa diselesaikan kawan pajak di Batang di Batang. Oke, jadi ada jangka waktunya dan ketika melewati jangka waktu akan ada tindakan penagihan aktif juga ya. Tindakan penagihan aktif dari surat teguran sampai dengan bisa jadi sampai apa tadi? Kalau yang paling Standar. standar ya. Kalau ya mentok Ya, itu ada step-stepnya. Step-stepnya ada. Langsung serta-merta langsung saya sih Pak. Oke, selanjutnya adalah kita kembali lagi ke Mas Wahid. Ini kok Mas Wahid, Mas Kamal aja deh. Mas Kamal, nah ini kan misalkan saya nih ya kenal, terus kok saya nggak mampu membayar, itu bisa dikurangi apa enggak sih dendanya? Misalkan SEO nih dapat benda ya STP misalkan atau SKP lah. Di situ kan di dalam SKP atau STP itu kan tertera ada utang pokok sama sanksinya. Iya. Sanksi itu bisa berupa denda ataupun bunga. Oke. Di situ. Nah, kalau untuk PPh, PPN itu yang bisa dikurangkan itu sanksinya. Jadi sanksi administrasi berupa bunga atau denda tadi bisa diajukan permohonan untuk pengurangan sanksi itu. Nah, kemudian kalau untuk PBB yang saya ini kan di Batang juga ada PBB nih, PBB 5L, perkebunan, perhutanan, pertambangan, perikanan dan sektor lainnya. Selain perkotaan pedesaan. Iya, selain perkotaan pedesaan. Nah itu kalau untuk yang itu utang pajak yang pokoknya itu bisa diajukan pengurangan. Ya mungkin karena kesulitan likuiditas seperti itu atau terjadi bencana alam, nah itu bisa diajukan. Tapi kalau untuk yang non PBB ya utang pokok pajaknya tidak bisa diajukan. Tidak bisa diajukan, yang bisa diajukan ya sanksinya. Dan itu dengan melakukan permohonan ya. Jadinya memutuskan diterima tidaknya diambil ya kawan pajak. Jadi memutuskan diambil mungkin salah satu bentuk ikhtiar kawan pajak jika ternyata kok belum ada dana untuk melunasi tunggakan tersebut bisa dicoba untuk mengajukan pengurangan gitu ya. Oke, dan itu tadi yang bisa dikurangkan itu hanya sanksi administrasinya. Untuk PPh PPN tidak bisa untuk dikurangkan pokoknya ya. Kalau untuk sektor apa tadi PBB, perkebunan, pertambangan, perikanan, perhutanan dan sektor lainnya itu bisa diajukan pengurangan karena ya sebab-sebab tertentu ya. Dan mungkin yang bisa kita garis bawahi ini bukan termasuk yang PBB perkotaan pedesaan karena itu dananya sudah di pemerintah daerah gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita kembali ke Mas Wahid. Nah ini kalau misalkan kebetulan dendanya besar nih, denda pokoknya besar, boleh nggak sih saya diangsur? Contohnya jangan saya ya, misalkan wajib pajak, ada utang pajak besar dan pengen ngangsur karena mungkin untuk kondisi keuangannya belum baik, itu gimana, bisa apa enggak? Untuk angsuran itu sesuai ketentuannya ada sih. Ada. SKPKB mungkin wajib pajak SKPKB-nya besar, tapi secara kalau langsung mempengaruhi jalannya usaha nih.
kayak bisa nggak sih diatur itu secara contohnya ada bisa nanti bisa berkonsultasi ke kantor kami terkait syarat dan ketentuannya, pastinya harus segera diajukan dan pastinya nanti sesuai ketentuan mungkin ada jaminan yang harus Saya jaminan gitu ya, disampaikan ya. ya sesuai ketentuannya nanti jaminan harus disimpan. Terus nanti kan keputusan diterima atau tidaknya asuran pastinya ada jaminan kepala kantor pimpinan karena kebijakannya kan sesuai aturannya kepala kantor dan harus mengasurnya di berapa bulan kalau ada maksimal angsuran nggak usah lama-lama, dan juga itu juga untuk wajib pajak agar nggak terlalu bisa nanti kan apabila SKPKB itu diselesaikan semakin lama kan ada yang namanya penagihan. Iya itu kan juga. kami juga menyampaikan jangan sampai semakin lama kan semakin besar ya eman-eman ya. dan Iya, bisa mungkin sebisa mungkin kan segera diselesaikan dan keadaannya ada pasti petugas pajak sedikit mungkin sudah ada. Jadi bisa mengajukan untuk angsuran. Oke, jadi awal pajak mungkin yang kena tadi ya surat cinta tadi yang lumayan besar dan mungkin mempengaruhi pergerakan ekonomi kawan pajak semua bisa mencoba mengajukan angsuran kayak gitu ya. Itu disetujui atau tidaknya kan nanti pastinya dengan pertimbangan-pertimbangan dan keputusan dari pimpinan. Nah, dan ya silakan kalau bagi seperti itu bisa datang ke kantor berkonsultasi langsung ke kita ya. Kayak gitu. Oke. Mungkin ini ya kita kembali lagi ke awal lagi. Jadi kita sudah sampai agak ke awal lagi. Jadi kondisi kesimpulannya ketika dapat surat cinta itu gimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Simpelnya gimana? Mas Kamal. Oh iya Mas Kamal ya. Mas Kamal. Oke siap. Surat cinta ya Mas ya. Surat cinta tanda sayang berarti ya. Tanda sayang namanya. Nah itu untuk ke kawan-kawan pajak semua. Nah nanti kalau misalkan dapat surat cinta dari PP, Iya. itu yang pertama kuncinya jangan panik, Oke. dan jangan diabaikan. Jangan panik, jangan diabaikan. Itu kenapa? Karena kalau diabaikan, Iya. diabaikan dulu ya. Diabaikan itu nanti misalkan tadi dapat surat tagihan, Iya. nanti diabaikan, muncul lagi surat teguran, Iya. diabaikan lagi, muncul lagi surat paksa, Oke. diabaikan lagi, bisa jadi ke penyitaan, pemblokiran, bahkan sampai sandera tadi. Nah, ya harapannya kan kalau misalkan sudah sampai ke tahap yang penagihan aktif yang memang di bagian akhir ya, seperti pemblokiran atau sampai ke sandera itu membutuhkan effort yang sangat-sangat luar biasa. Iya, maksudnya daripada kita sampai ke sana, lebih baik teman-teman yaitu jangan panik, bisa datang ke kantor menanyakan atau mungkin bisa WA dulu ke WA center ya, terkait saya dapat surat ini seperti apa gitu. Atau kalau kurang mantap nih misalkan pakai WA center, bisa datang nanti kami konsultasi dengan kami nanti bagaimananya solusi apanya, kan tadi ada contohnya salah satu pengurangan ya. Nah, nanti bisa kami bantu untuk misalkan pengurangan itu caranya seperti apa sih, formulirnya itu seperti apa sih, itu kan nanti kita kasih formatnya, bisa dipelajari di rumah, nanti disampaikan lagi. Nah itu yang harapan dari kamu, saya dan Mas Wahid yang dari penagihan, mungkin yang penting ada komunikasi dari kami, dari wajib pajak gitu. Jadi wajib pajak bentuknya apa misalkan ya, coba kami kasih solusi tentunya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku nih Mas. Siap. Mungkin Mas Wahid ada tambahan Mas? Ada tambahan Ya, mungkin sedikit ya terkait surat cinta yang STP SKP ya kan kita punya surat cinta karena tanda sayang itu mengingatkan, fungsinya mengingatkan. Harapnya wajib itu kalau dapat surat cinta ya cukup sekali 2 kali aja, karena
dapat STP. Oh, STP-nya karena apa? Karena pertama kaget, oh kok dapat STP ini kenapa? Setelah konsultasi udah tahu penyebabnya. Oh, karena saya terlambat bayar. Iya. Oh, karena saya terlambat lapor. Harapannya ke depannya tidak terulang kembali. Jadi memang kita nyebut surat cinta ya karena itu, karena bukti cintanya teman-teman pengawas di sini kan, biar wajib pajak tidak berlarut-larut terkait nanti ternyata kalau berlarut kan kok udah banyak ya kan, udah banyak harapannya kan udah sekali depannya kawan-kawan pajak bisa paham, oh ternyata untuk pelaporan saya tidak boleh terlambat, untuk pembayaran tidak boleh terlambat, kalau fakturnya sudah terbit harus segera diselesaikan pembayarannya, begitu kan. Harapannya seperti itu, karena STP SKPKP itu kan untuk mengingatkan wajib pajak terkait kewajiban yang harus diselesaikan. Oh begini, gitu. Tapi kalau dapat ya monggo bisa diselesaikan ataupun bisa konsultasi ke kantor kami atau ke kami untuk penyelesaiannya. Siap Mas Wakil, Mas Kamal. Mungkin ini ada yang menanyakan ini dari paling atas ya. Kak mau nanya, kalau dapat tagihan bayarnya kemana? Dapat tagihan bayarnya kemana? Bayarnya kemana? Bayarnya kalau bayarnya ya ke negara ya Mas. Ke kas negara ya. Oke. Nah itu bukan ke KPP ya bayarnya ya, KPP. apalagi ke tetangga. Bukan ke kantor pajak, bukan ke petugas. Iya, jangan sampai Jangan kalau sampai. petugas ya mau bayar ke saya, jangan sampai. Jangan Karena mau. pembayaran dengan pajak dan pajak langsung kas negara bisa melalui bank ya, Bisa. melalui bank atau kantor kaspo bisa. Kalau sekarang apalagi sekarang sudah zamannya online, Online, ya. mobile banking bisa, karena di STP kan ada langsung biasanya ada Udah per dibuatkan bilingnya per bilingnya ya. Iya. Oke ya, jadi Nah, langsung bayar. pembayaran di MPN Duel biasanya Oke. Bahkan di marketplace pun ada. Iya, benar. Yang penting kuncinya kan kode billing. Kode billing ya, jadi kawan pajak yang sudah memperoleh kode billing bisa langsung bayarkan yang tadi itu bank atau pos, marketplace mungkin Alfamart itu kan bisa jadi bisa dicoba deh sama internet banking banyak ya, karena yang pasti tidak ke kantor pajak, tidak ke petugas pajak, itu yang bisa dicatatkan. Oke, ada ini dari unit 5455 ya tadi ya. Terus ini ada ada Mainsu. Pak mau nanya, kalau saya misalkan STP karena lupa lapor SPT badan, tapi kami belum mampu bayar, gimana ya Pak? Belum mampu bayar nih, gimana nih Pak? Kena STP ya? STP dapat STP dengan SPT badan kan 1 juta nih misalkan ya. Belum mampu bayar nih, gimana? Oh, berarti pengurangan sanksi atau gimana? Iya. Kalau untuk belum mampu bayar ya ini bisa mengajukan pengurangan sanksi ya, karena itu kan berupa sanksi ya. Ya. Nah, berupa sanksi nanti belum mampu bayarnya kenapa? Iya. Ya kan biasanya mungkin lagi kesulitan likuiditas atau lagi PT-nya atau CV-nya lagi berhenti Oke. atau bahkan mungkin untuk lembaga-lembaga non profit Mas ya, seperti TK, PAUD gitu Iya. misalkan, yaitu bisa mengajukan permohonan pengurangan sanksi. Nanti tetap yang memutuskan kan dari kami ya. Iya. Yang penting kita ikhtiar dulu ya. Iya dulu ya. Ikhtiar dulu, nanti bisa minta ke kami atau ke WA Center formulirnya ya, formulirnya. Oh ya, atau ke helpdesk. Atau ke helpdesk. Bisa ya. Ke KPP, nanti dibantu sekalian menyampaikan ke KPP kan bisa juga. Itu yang bisa diikhtiarkan Iya. ya juga melakukan pengurangan sanksi. Tapi ketika nanti kok keputusannya alhamdulillah dikabulkan ya nggak perlu bayar, dikabulkan sebagian ya sebagiannya dibayar, nggak dikabulkan ya disangkan gitu ya. Karena ada waktu Ini ada waktu ya. Ini ada lagi dari ini satu. Kak mau nanya nih, bisakah bayar STP atau SKP dengan cara diangsur? Syaratnya apa aja? Ini siapa nih Mas Wahid? ya. Kalau di ansor itu seperti yang saya jelaskan tadi. Iya, sampaikan. Untuk yang SKPKP ya. SKPKP ya? Kalau STP nggak bisa ya? Untuk SKPKP, misalnya untuk STP yang kemudian mungkin kayak tadi terlambat lapor, itu kan
kembali ke kebijakan ya, kebijakan ya, karena kalau ansor itu kan sesuai tentunya ada bisa ansor ataupun penundaan itu ada juga sesuai tentunya ada jaminan yang harus ditentukannya kan ada jaminannya. Jadi salah satu syaratnya jaminan itu ya. Terus pengajuannya harus dengan formulir yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makanya dari itu bagi kawan-kawan pajak yang dapat STP, SKPKB itu tadi jangan didiamkan, jangan panik juga, ya ataupun jangan benar dalam hati, besok aja, bisa mau ke sana gitu kan, jangan ditunda-tunda juga. Kalau sudah ke pajak untuk konsultasi, ini kok saya dapat ini karena apa? Kembali ke tadi yang Mas Kamal sampaikan, jangan panik dan jangan didiamkan untuk bisa mendapat solusinya. Siap. Oke, mungkin pertanyaannya sudah habis nih, jadi kita sampai ke penghujung acara. Mungkin kalau saya simpulkan dari awal sampai akhir ya tadi ya, simpel sih ya. Kalau dapat surat, dapat lagi, dapat aja. Apa sih? Jangan panik, jangan abaikan komunikasi. Terus untuk yang apa yang sempat menjadi kesalahan masa lalu jangan diulang ya, misalkan karena terlambat atau apa. Dan mungkin kaitannya juga dengan tadi saya menangkap terkait dengan alamat. Oke, alamat ini kalau misalkan belum update silahkan diupdate sesuai yang terbaru agar masalah surat menyurat juga tidak menjadi kendala komunikasinya. Oke, mungkin itu kawan pajak semua dari kita ya di sore hari ini. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan tunggakan pajak dan sebagainya bisa ke WA center kami atau ke WA penyuluh di ini nggak kelihatan ya, bisa bacakan atau mungkin kawan pajak bisa cek di Instagram kami yaitu di 0857 0171 4863. Silahkan bisa ditanyakan apa yang menjadi kendala kawan pajak semua. Oke, kiranya cukup pertemuan di hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kawan pajak semua yang telah membersamai kami di siang hari ini menjelang sore. Oke. Dan mungkin kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang nggak pas ya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada kawan pajak semua atas kontribusi kawan pajak semua bagi pembangunan negara. Mungkin dengan kami akhir kata dari kami ini ya seperti yang awal tadi taxi everything about tax become easy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.